Shalom, selamat pagi, selamat hari yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita dulu saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebelum kita saat teduh, mari kita dulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami Tuhan melaksanakan aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan selalu menguduskan hati dan pikiran kami, agar kami bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan sebentar lagi juga kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu ini menjadi pedoman bagi kami untuk melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Firman Tuhan yang menjadi renungan saat teduh kita pada hari ini, yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekali lagi kami bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hidup berbahagia adalah dambaan setiap orang. Namun, untuk memiliki kehidupan yang berbahagia dan diberkati, bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats ini, hidup kita akan diberkati dan berbahagia apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Ciri-ciri orang fasik adalah orang yang tidak beriman, tahu tentang firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Ciri-ciri orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidup menurut hawa nafsunya. Ciri-ciri pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan, menghakimi, mengejek, mengkritik, dan suka menggosip, dan selalu merendahkan sesamanya. Orang yang seperti ini mudah sekali menemukan selembar di mata orang lain, tetapi tidak dapat melihat balok di matanya sendiri. Orang fasik, orang berdosa dan pencemooh adalah gambaran dari kehidupan duniawi. Selama kita masih hidup sama seperti ketiga jenis orang tersebut, maka berkat Tuhan semakin jauh dari kita. Alkitab mengatakan, dalam perjalanan hidup manusia ada dua pilihan, yaitu patuh kepada firman Tuhan dan tidak patuh kepada firman Tuhan. Memilih jalan lebar atau jalan yang sempit. Dalam Matius 7 ayat 13, Yesus berfirman seperti ini, masuklah
melalui jalan yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan. Dan jalan menawarkan sampai ke tujuan. Ibarat orang mengadakan perjalanan jauh dan mengikuti rute yang benar. Walaupun banyak tantangan, dia akan selamat sampai tujuan. Mungkin saja kita melihat jalan orang fasik lebih lebar daripada jalan orang benar. Kita tidak perlu iri, sebab mereka tidak mencari kebahagiaan seperti jalan orang benar. Mereka seperti sekam. Mereka tidak dapat bertahan di pengadilan, dan mereka akan dihukum oleh Allah. Tetaplah di jalan yang sempit, karena itu adalah jalan keselamatan. Bagaimanakah cara kita agar kita dapat memiliki jalan Tuhan atau jalan kebenaran? Kita harus dekat dengan firman Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam hati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami. Dalam hidup kami di dunia ini, ada dua pilihan, dua jalan yang harus kami pilih. Yaitu jalan Tuhan maupun jalan orang fasik. Ajarlah kami Tuhan, agar di dalam hidup kami memilih jalan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberkati kami, akan selalu melindungi kami. Demikian juga Tuhan, di dalam pekerjaan kami pada hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami dan menyertai kami, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.